Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi sejak remaja. Halo, saya Ananda Rizka Putri dengan NPM 2022 kelas 1500004. Halo, nama saya Vini Anissa Syaira dengan NPM 2022 415.012. Halo, nama saya Daniel Pandapotan dengan NPM 2022 4151145. Apa? Nikah? Jangan nikah dulu, emangnya kamu udah siap? Jadi sebelum menikah kita harus mempersiapkan banyak hal, salah satunya adalah sistem reproduksi. Menurut Konferensi Internasional Populasi dan Pembangunan adalah keadaan fisik, mental, sosial yang baik secara menyeluruh dalam sistem reproduksi, serta fungsi-fungsinya dan proses-prosesnya. Jurnal Bugis dan Makatita tahun 2023 pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi pada remaja, di mana masa remaja merupakan fase transisi penting yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Batas usia remaja menurut WHO adalah 12-24 tahun, sedangkan 10-19 tahun belum nikah. Tingkat pengetahuan remaja Indonesia tentang kesehatan reproduksi dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mereka. Penyuluhan dan pendidikan seks yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman dan perilaku remaja yang sehat. Menurut Jayani, tahun 2024, penyuluhan tentang perawatan dan penjagaan kesehatan organ reproduksi pada masa remaja di SMPN 2 Pariaman, Jurnal Pengabdi Masyarakat Bangsa. Yaitu masa remaja ditandai dengan perubahan fisik signifikan, termasuk kematangan organ reproduksi. Kemudian, remaja sering mengalami kebingungan akibat perubahan tersebut. Lalu, kurangnya pengetahuan menyebabkan remaja rentan terhadap penyakit reproduksi dan kurang menjaga kebersihan. Lalu, pendampingan dari keluarga, teman, dan pihak kesehatan penting untuk membantu remaja memahami perubahan yang dialami. Kemudian, pembinaan dan edukasi langsung dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku hidup sehat terkait reproduksi. Menurut Yatimah DKK tahun 2023 tentang penyuluhan kesehatan sistem reproduksi sebagai upaya meningkatkan perawatan kesehatan remaja. Remaja merupakan aset yang penting bagi masa depan bangsa. Jumlahnya sangat besar di Indonesia. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih rendah. Padahal sangat penting untuk mencegah penyakit dan menjaga kesejahteraan umum. Penyuluhan kesehatan reproduksi dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan remaja dalam merawat sistem reproduksi. Menurut Budiani dan kawan-kawan dalam jurnalnya, yakni meningkatkan pengetahuan remaja dengan penyuluhan dan bimbingan tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada siswa remaja, melakukan perilaku beresiko seperti merokok, minum alkohol, dan seks dini. Nah, keterbatasan akses informasi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi membuat remaja sulit memperoleh pengetahuan yang benar. Pendidikan life skill termasuk mengenalkan cara merawat organ reproduksi dapat membantu meningkatkan perilaku hidup sehat remaja. Menurut Buzul R dan kawan-kawan tahun 2023, kesehatan remaja melalui penyuluhan tentang cara memelihara kesehatan organ reproduksi pada remaja di MTS N4 Banda Aceh, Jurnal Pengabdian Masyarakat. Angka kehamilan dan angka kasus AIDS pada remaja masih tinggi, menunjukkan masalah serius pada kesehatan reproduksi. Remaja rentan berperilaku berisiko akibat perubahan fisik, emosional, dan kurangnya pemahaman yang benar tentang seksualitas. Lalu pengetahuan dan persepsi yang salah dapat mendorong perilaku negatif. Kemudian
Penyuluhan dan pendidikan kesehatan reproduksi sangat penting untuk meningkatkan wawasan, mencegah penyakit, dan membentuk perilaku sehat. Lalu, edukasi yang insentif dan berkelanjutan dapat membantu remaja menjaga kesehatan organ reproduksi dengan baik. Penanganannya, menurut Bugis, tahun 2023 pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi pada remaja. Yang pertama, solusi yang ditawarkan adalah pemberian penyuluhan yang efektif dan mudah dipahami tentang pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang kedua, penguatan materi ajar dan metode penyampaian dalam pendidikan seksual. Yang ketiga, sinergi antara sekolah, rumah, dan tenaga kesehatan untuk membentuk pemahaman dan sikap sehat remaja terkait reproduksi. Menurut Yatimah dan kawan-kawan tahun 2003, penyuluhan kesehatan sistem reproduksi sebagai upaya peningkatan perawatan kesehatan remaja. Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian. Berikut adalah cara merawat kesehatan sistem reproduksi. Yang pertama, menjaga kebersihan organ intim. 2. Menerapkan pola makan sehat dan bergizi. Lalu menghindari perilaku seks beresiko, melakukan pemeriksaan medis secara rutin, menjalani gaya hidup sehat, tidak merokok, olahraga, istirahat yang cukup, dan sebagainya. Nah, menurut Budiani, dalam jurnalnya meningkatkan pengetahuan remaja dengan penyuluhan dan bimbingan tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada remaja. Kenapa harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Karena terdapat rambut di sekitar alat kelamin, lalu peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, lalu peningkatan reproduksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab, sehingga mudah berkembang biak untuk kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi yaitu bersihkan atau membasuh air bersih ke arah depan, ke belakang, lalu keringkan menggunakan handuk kering yang bersih, karena lembab jamur itu akan mudah tumbuh di area sekitar alat kelamin. Lalu pakai celana dalam bersih, tidak ketat, dan ganti 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi pria itu adalah jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air tersebut ada pengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak tumbuh bakteri di samping atau bakteri yang sangat banyak. Lalu menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Lalu pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Jaga kelembapan, yaitu jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Lalu untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita, yaitu pada saat haid dinding dalam rahim terlepas sehingga amat mudah untuk terkena infeksi. Oleh karenanya sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam 1 hari setiap setelah buang air kecil atau bila pembalut telah penuh darah atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas dahulu pembalut dengan air. Bungkus pembalut kemudian buang di tempat sampah. Lalu bila pembalut digunakan berkali-kali, segera cuci setelah selesai digunakan, jemur hingga kering, lalu kemudian disetrika untuk mematikan kuman dan siap digunakan kembali. Lalu hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Lalu hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Lalu bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina yang akan memicu tumbuhnya jamur akibat muncul gatal-gatal di area organ intim.